Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Ketemu lagi dengan Bu Eva. Hari ini ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 6. Namun sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita awali dengan doa. Yuk anak-anak ibu semuanya bersiap untuk berdoa ya. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak ibu tetap menjaga kesehatan di rumah ya, dan ikuti protokol kesehatan. Gunakan masker jika keluar dari rumah, hindari kerumunan, jaga jarak, dan jangan lupa sering-sering mencuci tangan. Hari ini muatan pembelajaran kita bahasa Indonesia. Yuk, kita simak video pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran, setelah membaca dan mendengarkan teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan? Bisakah kita menerapkannya saat berolahraga? Nah, saat kalian nanti belajar olahraga bersama Pak Hen, terapkan juga pengamalan hidup rukun dalam perbedaan ya. Nah, hari ini kita akan mengulangi kembali menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana, serta menuangkannya dalam peta pikiran. Nah, simak baik-baik teks berikut ya. Pengibar Sangsaka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air (PETA) dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai Atase Militer RI untuk Filipina 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, setelah kalian membaca dan mendengarkan teks tadi, kalian bisa membuat peta pikiran yang menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Mari kita mengingat kembali fungsi kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks bacaan. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan hal tempat terjadinya suatu peristiwa. Mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, setelah kalian tahu fungsi kata tanya, mari kita tuangkan dalam peta pikiran.
Ini adalah peta pikiran yang bisa kalian gunakan untuk membuat pertanyaan, dan tentu saja dari jawaban pertanyaan itu kalian mendapatkan informasi penting dalam teks bacaan. Ibu akan memberikan 2 contoh kalimat tanya yang bisa kita ambil dari teks bacaan. Yang pertama, apa? Apa tugas Abdul Latif Hendraningrat? Dari bacaan kita mendapatkan jawabannya. Tugas Abdul Latif Hendraningrat adalah sebagai pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus 1945. Di mana? Di mana Abdul Latif Hendraningrat mengibarkan bendera pada tanggal 17 Agustus 1945? Dari bacaan kita mendapatkan jawaban. Abdul Latif Hendraningrat mengibarkan bendera di Pengasan Timur, Jakarta. Anak-anak ibu bisa menemukan contoh-contoh kalimat pertanyaan yang lainnya. Kalian bisa menambahkan pertanyaan lain dan menemukan informasi penting dalam bacaan ke dalam peta pikiran yang ada di buku ya. Silahkan dikerjakan di buku tugas dan lalu share di classroom ya. Selamat belajar anak-anak ibu. Alhamdulillah, pembelajaran sudah dilaksanakan. Semoga video yang telah kalian simak bisa membantu dan memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas. Tapi sebelum ibu akhiri video pembelajaran ini, mari kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak ibu semua. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.